Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini. Firman Tuhan berkata bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita. Saat ini izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema krisis identitas. Sebelumnya saya akan memberikan statement. Di balik berbagai pergumulan kita dalam kehidupan, itu ada persoalan identitas. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini kita ketahui bahwa Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, dan serangan iblis yang pertama adalah mengganggu identitas Adam dan Hawa. Iblis menyatakan bahwa jika kamu makan buah itu, kamu baru akan menjadi seperti Allah. Padahal firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sedari awal kita diciptakan serupa atau seperti Allah. Jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu atau bahkan memakan buah itu untuk jadi seperti Allah. Tapi Adam dan Hawa pada saat itu tertipu oleh kebohongan iblis. Mereka jatuh dan memakan buah tersebut. Nah, disinilah kita perlu mengerti bahwa ketika kita tidak mengerti identitas kita, maka iblis akan sangat mudah menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Karena dia akan menyampaikan kebohongan demi kebohongan. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Ya, dia memakai cara apa untuk menjatuhkan kita? Dia memakai cara yaitu dengan berdusta. Kalau kita tidak benar-benar mengerti firman Tuhan, kita akan sangat mudah ditipu oleh iblis dan akhirnya kita jatuh. Makanya kita perlu memperhatikan identitas kita sebenarnya di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan mudah jatuh dan dikalahkan oleh iblis. Kita akan belajar tentang satu pribadi yang bermasalah terkait identitasnya. Ya, dia mengalami krisis identitas. Padahal dia adalah seorang raja yang luar biasa pastinya. Karena dia raja bangsa Israel yang pertama. Kita akan belajar dari Saul. Kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendeki Daud. Perhatikan ini. Ketika Daud dapat mengalahkan berlaksa-laksa lebih banyak daripada Saul, Saul justru terganggu. Saul justru mengalami keadaan tidak aman, insecure terhadap Daud. Padahal itu bukan Daud yang membandingkan dirinya dan Saul, melainkan itu suara sorak-sorai dari wanita-wanita pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan, siapa sih Daud sebenarnya? Daud pada saat itu adalah menantu daripada Saul. Normalnya seorang bapak itu seharusnya bangga ketika anaknya melakukan hal yang lebih besar daripadanya. Dia bangga dan bersuka cita apabila Daud dapat mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi ini tidak, karena krisis identitas Saul, justru dia merasa tidak aman. Justru dia terganggu terhadap Daud dan dia mendengki Daud. Padahal yang menyorakkan itu adalah perempuan-perempuan atau wanita-wanita pada saat itu. Nah, inilah permasalahan identitas. Bahkan sama anak menantu sendiri dapat melakukan hal yang tidak berkenan atau membenci atau mendengki anak menantunya tersebut. Ya, sewajarnya kita akan mengerti bahwa seorang bapak itu bangga dengan anaknya ketika melakukan hal yang luar biasa. Tapi ini justru mengakibatkan persoalan yang baru. Pujian yang didapat oleh Daud justru menjadi ancaman buat diri Saul. Karena apa? Saul mengalami krisis identitas. Bukan hanya itu, ada hal lain yang menunjukkan krisis identitas pada diri Saul.
Kita buka di 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 14. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi di sini Saul merasa tidak aman karena masyarakat sudah mulai berserakan meninggalkan dia. Oleh sebab seharusnya sebelum berperang itu korban dipersembahkan, dan pada saat itu korban hanya boleh dipersembahkan oleh seorang nabi, bukan seorang raja. Tapi malah Saul mengambil bagian nabi. Dia mempersembahkan karena dia merasa tidak aman. Ini waktunya aku harus mempersembahkan persembahan korban tersebut supaya orang tidak meninggalkan. Karena desakan oleh masyarakat, Saul melakukan hal tersebut. Padahal dia raja, dia yang menentukan. Kalau dia tidak memiliki krisis identitas, dia mengerti otoritasnya. Dia mengerti otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Mengerti otoritas Tuhan sebagai raja yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Tapi Saul takut ditinggal oleh manusia. Ketika kita takut terhadap manusia, maka kita akan kehilangan takut akan Allah. Dan ini sangat berbahaya. Hari-hari ini banyak kita takut dengan image di hadapan manusia. Kita menaruh Instagram kita dengan foto-foto yang indah, yang bagus. Kita taruh story kita dan bagus. Karena apa? Karena kita mau menampilkan hal-hal yang bagus. Kita takut orang melihat kita atau menstigma kita buruk. Seringkali sehingga kita di media sosial kita bertopeng. Kita tidak real di dalam kehidupan. Dan ini berbahaya di zaman seperti sekarang ini. Banyak kepalsuan-kepalsuan yang terjadi. Jangan sampai upaya kita menyenangkan manusia itu membuat kita tidak menyenangkan Tuhan. Karena pilihannya cuma satu, kita menyenangkan Tuhan ataukah kita menyenangkan manusia. Kita tidak bisa menyenangkan semua manusia karena semua manusia memiliki keinginan masing-masing. Tapi kita cuma punya satu Tuhan. Kita bisa menyenangkan Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Gak peduli orang senang atau tidak. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, mungkin orang tidak senang akan kita. Mungkin mereka akan meninggalkan kita. Sebagaimana Saul takut akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Oleh sebab korban itu belum dipersembahkan. Tapi apakah kita mau demikian? Atau kita mengambil sikap yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Sekalipun orang di sekelilingku meninggalkan aku, tapi aku memilih untuk menghormati Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya. Oleh sebab itu kita perlu cek apakah kita memiliki permasalahan identitas. Kita memiliki krisis identitas. Kita nggak ngerti identitas kita dalam Tuhan. Seharusnya kalau kita mengerti, kita tidak seperti Saul yang ketika orang memuji orang lain, kita tidak merasa terhina atau kita tidak merasa lebih rendah daripada orang lain. Melainkan kita bisa bersuka cita bersama-sama orang yang dipuji tersebut. Kita bisa merayakan juga karena kita aman. Dan juga kita tidak takut ditinggalkan oleh orang lain ketika kita berbuat kebenaran. Ciri orang yang hidup tidak dalam krisis identitas, mereka akan berani karena apa? Karena mereka takut akan Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Dan saat ini Tuhan mau berkata bahwa kita itu anaknya, kepunyaannya, biji matanya, dan kita berharga bagi Dia. Bayangkan kalau semua hal saja, bahkan nyawanya Dia berikan, betapa berharganya kita. Oleh sebab itu kita perlu mengerti identitas ini. Identitas di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh apa kata dunia, apa kata media sosial, apa kata siapapun terhadap kita. Melainkan kita tegak berdiri bahwa aku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan aku hidup untuk menggenapi
tujuan demi tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.